Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak dan Ibu, ada semuanya. Kalau tadi kita bicara konsep, apa itu kamu sehat? Sekarang kita bicara mengenai teknisnya, how to-nya. Bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan ini di Universitas Sriwijaya. Sebenarnya ini tidak memberikan informasi ya, tapi nanti kita bisa diskusi bersama apa saja yang bisa kita kembangkan di Universitas Sriwijaya ini terkait dengan kampus sehat. Nah, tadi kita bicara mengenai apa itu kampus sehat sudah dijelaskan. Jadi kampus sehat bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan kesehatan ke dalam lingkungan perguruan tinggi. Tujuannya apa kita mengintegrasikan ini? Supaya membudayanya pola hidup sehat. Kalau kita bicara membudaya, artinya apa? Pola hidup sehat ini sudah melekat di aktivitas kita sehari-hari. Kalau artinya apa? Tidak lagi perlu paksaan, tidak perlu lagi dorongan, tidak perlu lagi punishment untuk itu bisa terlaksana. Tetapi ini sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu lagi melaksanakannya. Kalau sudah membudaya, tentunya apa yang akan kita capai? Meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya derajat kesejahteraan. Kalau sudah meningkat, artinya kualitas hidup kita semua bisa meningkat. Kalau kualitas hidup kita meningkat, apa yang kita dapatkan? Kita bisa berperan secara optimal sesuai dengan perannya kita. Kalau mahasiswa bisa jadi apa? Bisa jadi mahasiswa yang sehat, cerdas, tentunya produktif. Apa yang diharapkan? Ada di semua nanti bisa menjadi generasi muda yang luar biasa membangun bangsa ini. Benar? Mau ya? Jadi tidak hanya cerdas secara pemikiran, apa yang diharapkan juga sehat secara fisik, mental, dan emosional. Ini yang salah satu tujuan dari kampus sehat ini. Nah, kalau dosen, apa yang kita harapkan? Tentunya ketika dosen kita sudah sehat, mereka akan produktif. Kalau mereka produktif, artinya apa? Orang-orang cerdas luar biasa ini akan menghasilkan karya-karya yang akan bermanfaat untuk negara ini. Nah, tentunya juga nantinya apa? Bisa mendidik generasi muda menjadi generasi muda yang luar biasa. Bagaimana dengan teknik, bagaimana dengan sama-sama, semua orang akan berperan sesuai dengan perannya, tetapi bisa sampai level maksimal. Untuk mewujudkan kampus sehat ini dengan tujuan terciptanya SDM yang berkualitas, SDM yang sehat, kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Jadi tujuan ini, visi kita ini kita topang dengan 3 pilar. Apa itu? Kami butuh dukungan kebijakan Bapak dan Ibu. Kami harapkan terjadinya perubahan perilaku. Kami harapkan adanya layanan kesehatan. Salah satu tujuan dari kampus sehat ini adalah kita ingin meningkatkan layanan. Biasanya program kesehatan konsepnya wilayah. Kalau konsepnya wilayah biasanya ada di desa, kecamatan, kelurahan. Nah, biasanya yang mengakses layanan ini hanya orang-orang tertentu saja. Sedangkan orang-orang di kampus karena kesibukannya, mereka jarang sekali mengakses layanan kesehatan ini. Nah, bagaimana caranya supaya semua orang bisa mengakses? Kementerian Kesehatan ingin meningkatkan layanan ini. Salah satunya dengan adanya program kampus sehat. Karena apa? Tadi telah disampaikan, peluangnya sangat besar, banyak populasi di sini, banyak potensi di sini, yang nantinya ketika kita gerak akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nah, ketiga pilar ini kita wujudkan dalam 6 kegiatan pokok. Apakah 6 ini saja? Tentu tidak. Silakan untuk mengembangkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Apa saja kegiatannya?
lingkungan yang sehat, aman, lestari, dan tentunya berintegritas. Kemudian pelaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit ini kita sasar menjadi 3. Penyakit tidak menular, penyakit menular, dan masalah kesehatan juga. Ketiga-tiganya harus kita cegah dan kita kendalikan. Dan kampus bisa berkontribusi di sini. Kemudian meningkatkan pemahaman terkait dengan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bagaimana penerapan pola makan gizi seimbang. Salah satu upayanya dengan mewujudkan kantin sehat. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian menerapkan kawasan zero toleransi. Apa saja yang kita tidak toleransi lagi? Ini tidak ada toleransinya benar-benar nol, yaitu kawasan tanpa rokok. Jadi nggak boleh ada yang merokok di lingkungan kampus, termasuk menjual rokok, termasuk tidak menerima sponsorship. Nah, Bapak, apakah kita masih terima sponsorship rokok? Udah zero ya. Baik. Kemudian apa lagi yang tidak kita toleransi? Alkohol, nafza, bullying. Ada nggak korban bullying di sini? Nggak ada ya, kita juga nggak ada ya. Semoga ya. Kemudian kekerasan seksual, kemudian pelanggaran berkendara. Terkadang ini dia masuk pendek, padahal ketika kampusnya gede, luas wilayahnya, mereka biasanya mahasiswanya suka ugal-ugalan lagi, karena menganggap kampus sendiri kayak kalau rumah sendiri, sering ugal-ugalan, terus dapat pakai kalau padahal ini kita katakan juga tidak terjadi karena bisa saja terjadi kecelakaan yang akibatnya. Nah, kita akan bahas satu persatu kebijakan institusi. Kenapa kami tadinya mensyaratkan adanya perwakilan dari unsur manajemen? Karena banyak kegiatan yang dalam kelompok sehat ini butuh dukungan kebijakan. Karena mungkin kita bisa laksanakan tanpa butuh anggaran besar, tetapi kita bisa melaksanakannya dengan dukungan kebijakan. Apakah nanti dalam peraturan rektor, apakah nanti dalam bentuk edaran, apakah nanti dalam bentuk produk hukum lain. Nah, kemudian dengan adanya komitmen ini tentu ada pertimbangan apa yang pertama kali perlu kita lakukan. Ada program sehat, bagaimana ini bisa berjalan? Tentu ada tim yang akan melaksanakan itu. Pak Iwan sudah menginformasikan, timnya sudah ada. Nah, kalau sudah ada timnya, maka ayo timnya bergerak bersama-sama untuk mulai memikirkan kegiatan apa yang akan kita kembangkan. Semoga di dalam tim ini kita harapkan supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Kita harapkan ada tim tingkat universitas. Kenapa kita ingin ada tim tingkat universitas? Tim ini nanti akan mengkoordinirkan semuanya di lingkup satu universitas. Nah, supaya ini bisa berjalan semua fakultas, tentu kita butuh juga PJ yang di masing-masing fakultas. Nah, tim universitas ini ada dibantu oleh tim-tim di masing-masing fakultas. Nah, tim di fakultas A, B, C, dan D juga sudah ada penanggung jawabnya siapa dan anggotanya siapa. Karena kita harapkan program kampus sehat ini tidak hanya terlaksana di fakultas-fakultas hukum kesehatan, tetapi di semua fakultas. Kalau di fakultas A misalnya, kesehatan masyarakat, sudah ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul kesehatan. Tentu yang kita harapkan tidak hanya terlaksana di fakultas kesehatan masyarakat, tetapi kita harapkan ini terlaksana di semua fakultas satu universitas. Jadi tidak ada lagi blok-bloknya, tetapi semuanya terlaksana. Oleh sebab itu perlu adanya kemanusiaan di masing-masing fakultas. Kalau sudah ada tim, sudah jelas penanggung jawabnya siapa, sudah jelas apa yang akan dikerjakannya. Kemudian tentu kita perlu menyusun rencana kerja. Sebelum kita menyusun rencana kerja, apa yang kita perlu lakukan? Bapak dan Ibu ahli di bidang ini. Tentu kita perlu dulu menggali apa kelebihan dari kampus kita, apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa
yang akan kita kembangkan di rumah. Nah, kalau sudah tersentuh rencana kerja, kita masukkan dia ke dalam rencana kerja universitas, kita masukkan dia ke dalam rencana kerja fakultas, kemudian akan kita butuh di universitas. Walaupun tidak semua kegiatan universitas membutuhkan anggaran, ada yang cuma dengan kebijakan. Misalnya, kita ingin mengaktifkan semua mahasiswa, semua masyarakat untuk bergerak melalui senam bersama. Cukup dengan adanya peraturan rektor atau edaran rektor. Kalau setiap hari Jumat kita ada senam bersama, sudah terlaksana Bapak Ibu? Sudah. Untuk semua fakultas? Nah, mayoritas sudah. Kalau di tingkat universitas sudah ada, maka kita pilih satu hari lagi, misalnya hari Jumat di tingkat universitas. Mungkin fakultas masing-masing juga mau berinovasi. Silakan, apakah akan bergabung di universitas atau bahkan membuat kegiatan senam bersama di fakultasnya masing-masing. Silakan dilakukan. Kalau sudah ada, terkadang ini tidak simpang dengan aturan yang lain. Senam bersama misalnya jam 7, tiba-tiba berkuliah ke jam 7. Artinya ini kebijakan dan konsisten juga simpang, di mana mahasiswa atau di mana masyarakat kampus lainnya akan memiliki senam kalau mereka diwajibkan untuk bekerja di jam bersama. Pasti mereka memilih kuliah. Makanya kalau kita komitmen hari Jumat jam 7 kita senam bersama, maka perkuliahan di hari Jumat diusahakan dimulai misalnya di jam 4 atau jam 9. Jadi kita memang mendukung. Kemudian kita harapkan adanya pegangan di jam suasana jam kuliah. Jadi kalau kita tidak sempat dengan hari itu kita tidak ada jadwal beraktivitas gitu, artinya kita ada jam kuliah saja kita sebagai duduk ada pegangan di sela-sela dan belajar. Silakan download video-video programnya, simpan di isi kelasnya, kemudian pemadam tingkatnya atau PG-nya atau kelasnya putarkan saat terjadi pergantian yang berbeda. Itu hal sederhana yang tidak membutuhkan biaya, tetapi bisa kita lakukan. Dengan adanya dukungan kebijakan, maka kita bisa berbuat dan benar-benar bisa terlaksana. Nah, anggaran sudah. Bagaimana caranya? Tadi kan perubahan perilaku. Perubahan perilaku bisa terjadi kalau dari tidak tahu jadi tahu, kalau jadi mau jadi mampu untuk melakukannya. Untuk itu perlu kita lakukan bagaimana semua orang terinformasi dengan baik terhadap tenaga kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memisahkan materi-materi kesehatan ke dalam kurikulum kampus atau kurikulum kampus. Misalnya kita bisa memberikan materi kampus sehat saat penerimaan mahasiswa baru. Atau mahasiswa kalau itu dokter silakan bikin kegiatan seminar kesehatan. Misalkan bikin topik-topik kesehatan, bikin peer grupnya, diskusi tentang kesehatan. Sekarang kita main medsos ya, semuanya punya akun, bahkan organisasi mahasiswa lain. Ada yang semua bisa berperan. Silakan bikin konten-konten kesehatan yang akan diposting di website-nya, di blognya, di Instagram-nya, di TikTok-nya, dimanapun. Silakan posting. Itu adalah bentuk kontribusi yang ada, terutama yang ada perwakilan BEM, perwakilan mahasiswa. Ayo tunjukkan kontribusi ada dari semuanya. Perubahan perilaku supaya kita bisa terjadi perubahan perilaku yang walaupun tidak semudah kembalikan lapak panas, yaitu kita lakukan adalah upaya memberikan informasi, meningkatkan literasi dengan berbagai cara. Tadi juga ada masukkan materi kesehatan ke dalam kurikulum atau kurikulum atau bikin webinar kesehatan. Silakan admin media sosialnya, admin website-nya, sekali berapa komitmen untuk memposting materi kesehatan dengan melibatkan mahasiswa juga di dalam. Kemudian dengan pemberdayaan pola hidup sehat, misalnya terkait dengan gizi, bagaimana kita kampus bisa
mewujudkan kantin sehat. Kantin sehat itu bagaimana di dalam kantin ada menu sehat yang bervariasi. Nah, ditambah lagi adanya informasi kalori. Kalau FKM punya kode gizi, bisa bekerja sama dengan kode gizi. Bagaimana supaya menu-menu di kantin ada label gizinya, ada label kalorinya. Jadi, sivitas akademika bisa memilih makanan yang sesuai dengan kondisinya. Misalnya hari ini kita tidak ada jadwal olahraga, kemungkinan kita malas berolahraga. Artinya, dengan adanya label kalori, kita bisa pilih makanan-makanan dengan kalori yang besar. Nah, ditambah lagi misalnya ada buah dan menu sehat lainnya di kantin. Artinya kita punya banyak pilihan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk agent of change. Jadi ada kader-kader kesehatan yang kita sebut. Misalnya yang kita harapkan salah satu output dari kesehatan adalah pelaksananya deteksi dini di masing-masing fakultas. Deteksi dini ini sangat sederhana, bisa dilakukan oleh alam relasi. Nanti kita pilih kader-kadernya, kita latih bisa dengan fasilitator dari klinik kesehatan, sebenarnya yang saya pilih ya, atau dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan kalau punya anggaran untuk melakukan pelatihan kader, silakan undang teman-teman dari ini supaya dipilih menjadi kader. Kalau sudah terlatih menjadi kader, teman-teman yang telah berlatih di dinas kesehatan bisa menyebarkan ilmunya di lingkungan Unsri. Jadi nanti kita lagi orientasi ilmiah. Jadi informasi yang didapatkan oleh perwakilan yang mendapatkan pelatihan bisa tersebar ke calon-calon kader lainnya. Jadi kader ini nanti bertugas untuk pelaksanaan deteksi dini, tentu di bawah pengawasan klinik, atau juga membantu teman-temannya terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Kalau ada teman-temannya yang berubah perilakunya, maka kita bisa laporkan kepada dosennya. Sudah ada klinik terkait dengan masalah kesehatan jiwa di Unsri? Ada? Psikologi Unsri ada. Artinya, apakah nanti di klinik kita bikin jadwalnya untuk konsultasi gratis? Jadi di klinik kita tidak hanya menerima kunjungan sakit, tetapi juga menerima kunjungan sehat. Apakah terkait dengan konsultasi gizi, terkait dengan aktivitas fisik, terkait dengan konseling kesehatan jiwa. Nah, kunjungan sehat ini silakan dibikin jadwalnya kalau kita sebetulnya hari-harinya. Atau kita bikin dengan agent of change dan kader kesehatan tadi di masing-masing fakultas ada kadernya. Nanti mereka adalah perpanjangan tangan dari konselor-konselor ini. Jadi kalau masih bisa cuma teman-teman belum terlalu bermasalah, maka bisa curhat sama konselornya, sama AOC-nya, agent of change-nya. Kalau nanti benar-benar terlalu bermasalah, kita bisa sarankan untuk konsumsi lebih lanjut di klinik dengan ahli. Itu yang interview konsumsi itu, tapi nggak tahu. Kemudian pelayanan kesehatan. Bagaimana caranya kita mendekatkan layanan kepada sivitas akademika? Salah satunya nanti apa? Pelaksanaannya deteksi dini di masing-masing fakultas. Pelaksanaannya deteksi dini ini untuk mengetahui kondisi tubuhnya semua sivitas akademika. Kalau sudah diketahui kondisi tubuhnya, artinya apa? Kita boleh sampai situ. Kita harapkan ada intervensinya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Tentu kerjasama tadi dengan klinik. Jadi misalnya ada yang ketahuan, ada yang obesitas, ada yang hipertensi, ada yang diabetes. Sampai situ nanti ada konsumennya terkait dengan gizinya. Kalau masih gambar pre-diabetes ya, artinya masih bisa kita kembalikan ke gizi. Maka lakukan perubahan gaya hidup. Dengan apa? Tadi berikan penyuluhan sama lainnya. Kalau sudah sakit, tentu kita perlu pengobatan bersama dengan Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan rambut sehat? Mungkin ini sudah tidak senang bagi Unsri, karena Unsri sudah pernah mendapatkan sosialisasi tahun 2020 bersama UGM. Pertama tentu
susu betul. Yang mana industri sudah bersedia memakai kesehatan. Mereka bersama-sama sudah jelas SOP-nya. Kemudian saya akan mengenali harus tahu dulu kondisi unsurnya supaya kita bisa memutuskan dengan terkadang jika bagaimana kegiatan pokok itu kita harapkan terlaksana. Tetapi kalau tidak terlaksana secara optimal, ada kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa kita pilih disesuaikan dengan kondisi kampus. Nah, kalau sudah ada kesiapannya kita laksanakan sesuai dengan kegiatannya. Apakah dalam bentuk kantor rektor, apakah bentuk edaran, apakah dalam bentuk surat himbauan, surat keputusan. Itu penting. Kalau tidak ada ini semua, maka program berjalan yang sistem. Oleh sebab itu perlu dukungan kebijakan. Kemudian lakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan literasi. Kemudian pelayanan kesehatan dan jangan lupa catatan faktor. Karena apa? Data-data ini kita harapkan Unsri punya database-nya. Jadi data yang kita punya muncul di dalam database Unsri. Apakah Unsri tadi bikin aplikasi sendiri ataupun tidak? Atau pencatatan manual melalui Excel? Karena data ini nanti bisa diolah untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Biasanya dari beberapa kasus. Setelah dilakukan riset ini di dalam aplikasi penelitiannya dan semua pengakunya ada satu bentuk diari kesehatan. Jadi kalau deteksi ini terlaksana, hasil itu akan muncul di diari masing-masing fungsi kita terlibat. Misalnya dosen, periksa kesehatan medical check-up. Nanti di akunnya dosen akan muncul ke diari kesehatan bagaimana diodanya. Nah, apakah harus kontrol lagi? Ada notifikasi, ada punya kak. kemudian tentu kita perlu melaksanakan monitoring evaluasi supaya apa? Memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian kita lihat apakah benar Maksudnya buat bukan untuk kita kalau ada kayak gitu dulu kan ada pelatihan mau ngasih makan uang waktu pasti gitu. Kita selesaikan untuk menyusun rencana baru lagi sampai kita menemukan apa? Mekanisme yang paling pas untuk bisa memberikan hasil yang paling optimal. Ada yang diperhatikan. Ini adalah contoh kegiatan yang bisa dikembangkan oleh kampus. Lingkungan tentu bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah sarana-sarana ini sudah memenuhi sarana sesuai dengan kesehatan, keselamatan bekerja, apakah sudah memenuhi stabilitas ataupun tidak, kemudian bagaimana kebijakannya, kemudian pencegahan pengendalian penyakit, pelaksanaan kegiatan deteksi dini ini terkait dengan masalah penyakit tidak menular. Ada beberapa penyakit menular juga bisa dideteksi dini, apakah dalam bentuk personal atau rapid test dan masalah kesehatan jiwa. Kemudian tentu video-videonya supaya ada penyimpanan dari dosen-dosennya, kemudian ada konsulnya dilakukan oleh konselor yang terlatih atau ahlinya psikolog atau dokter terkait dengan kesehatan, dan kemudian ada juga kemudian terkait dengan PHBS, bagaimana caranya kita menggunakan edukasi, manfaatnya berbagai media sosial untuk promosi, berbagai Yang ketiga temukan berbagai cara yang paling pas untuk bisa menyampaikan informasi sehingga lebih menangkap dan melekat pada diri seseorang sampai pada suatu titik akan terjadi perubahan. Walaupun tahu pasti ada perubahan yang terjadi. Kemudian bersama pola makan sehat, kita upayakan bentuk kandang sehat, kemudian meningkatkan literasi. Kandang kita perlu kita jaga kebersihannya, mulai dari penjagaan makanannya, lingkungannya, kemudian airnya, kemudian pengelolaan makanannya, kemudian bekerja sama dengan departemen gizi yang tadi menurutnya ada level kalorinya. Kemudian peningkatan aktivitas fisik, bagaimana caranya kita memberikan edukasi terlaksananya aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Apakah nanti ada kelompok-kelompok sehingga mahasiswa atau sekitar akademika bisa berjalan lebih jauh dengan aktivitas fisik yang terpenuhi setiap harinya. Kemudian
kalau tadi kita lakukan dari sini ketahuan obesitas, bagaimana caranya ada konseling terkait dengan aktivitas fisik supaya apa? Supaya orang dengan obesitas ini selain fisiknya tentu diimbangi dengan aktivitas fisiknya. Apakah ada sarana olahraga di sini? Apakah ada trainernya? Apakah ada gymnya? Silakan manfaatkan itu supaya intervensi penurunan berat badan ini bisa dilakukan. Kemudian penerapan kawasan zero toleransi tadi KTR jadi peraturannya kawasan non merokok. Kemudian tidak hanya ada aturannya, tapi jelas punishment-nya, ada satgasnya. Jadi diharapkan pelaksanaannya kawasan non merokok ini benar-benar dilaksanakan bukan hanya di dalam aturan. Kemudian pendekatan pelaporan. Untuk deteksi dini tadi, kita harapkan kan kawasannya juga disatukan. Tentu ada data yang kita harapkan. Data ini selain berguna bagi unsur, tentunya akan mendukung kinerja Kementerian Kesehatan. Mungkin nanti untuk data bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat untuk menginputannya. Itu dia. Sehat dimulai dari kita. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami akan kembali kepada kita. Terima kasih sekali lagi kita bersyukur buat baik Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, barangkali dari dua materi tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu dan Mbak, barangkali ada yang ingin diklarifikasi atau didiskusikan, silakan saya kasih kesempatan. Kayaknya udah paham semua dari wajah-wajahnya, atau sudah sore? Sudah sore ya? Nanti ketinggalan bus katanya. Dapat bocoran, makanya cepat-cepat. Ya barangkali atau silakan. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber dan juga usaha. Terima kasih. Memang yang disampaikan dalam konteks seksual ya, semua perinci dan terkondisi luar biasa benar. Yang pertanyaan saya coba lihat penilaiannya dari paparan kedua narasumber ini. Coba saya narik kesimpulan ini, bagaimana kita bisa berpikir dalam konteks yang begitu rumit, menyederhanakan. Misalnya salah satu contohnya yang saya, satu mengapa tidak kita buat buku kita. Tulis kita, jadi jangan berupa tulisan, bisa jadi berupa gambar. Jadi pesan itu sederhana. Misalnya minumlah air putih, tidak minum yang berzat apa gitu ya botol. Karena rekomendasinya bahwa umur tidak menentukan sehat, yang muda adalah tidak sehat. Begitu banyak yang muda-muda karena penyakit ginjalnya tidak berfungsi karena pola makan. Nah, mengacu dari tema kita pada hari ini, bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan menjaga kategori sehat. Jadi saya tarik lagi dulu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat satu buku kita yang secara sederhana bisa diadik-adik, kemudian itu untuk, karena saya pikir itu akan kembali diri kita mau sehat atau tidak, seperti iklan tadi, sehat dengan dari kita ada. Kedua, kepada diri kita tidak boleh menutup mata. Untuk sehat itu mahal. Karena kalau kita sudah sakit baru terasa yang sehat itu begitu luar biasa. Kita tadi satu fenomena, mohon maaf Pak WHI ya. Kita berbicara dalam konteks kartu sehat. Memang sempat dari segi DFM dari tentang kesehatan masyarakat. Sekarang kita bisa lihat, bisa diisi belum ada kartunya. Itu baru sarannya. Kemudian tapi dalam ilmu sosial yang bukan hanya untuk kesehatan, tapi kan perlu ada ragu-ragu orang yang lebih ahli untuk mungkin memisikan atau begini contohnya yang ada di sehat ya, kemudian yang mungkin tanpa makan. Maka kita kan mahasiswa elit sebenarnya paling murah, kayaknya banyak dari zaman paling banyak. Nah banyak tapi kita memperhatikan sehat dan makan. Mungkin dari situ, dari dua yang saya alami, mungkin baik dari industri atau juga dari kesehatan untuk lebih
mensimpelkan pesan-pesan yang telah disampaikan baik di masyarakat lingkungan akademisi atau masyarakat lingkungan. Sekarang tuh semuanya suka yang baca gitu, mungkin dari gambar lebih enak, apalagi ada videonya gitu, video animasi. Itu saja sekedar masukan, karena materi yang luar biasa saya akan nanti ibunya. Itu saja. Terima kasih, kayak kembali. Terima kasih Bapak, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sarannya. Tetapi sebenarnya tujuan dari pertemuan ini, sosialisasi ini atau orientasi ini bukan untuk mempromosikan materi kesehatan, tetapi bagaimana caranya kita mengembangkan kampus sehat, how to-nya. Nah, untuk menciptakan materi-materi kesehatan ini supaya nyantol di pikiran kita semua dengan metode yang paling sederhana sehingga bisa tertangkap dan bisa kita aplikasikan, nanti itu salah satu outputnya dari ini. Artinya kampus bisa melihat dari Instagram kami, media sosial kami untuk materi-materinya. Silakan diadopsi, silakan diambil di YouTube. Atau kampus punya program studi promosi kesehatan, ya. Artinya dengan adanya program promosi kesehatan ini, kegiatannya fakultas-fakultas non kesehatan Jakarta Informasi. Nah, itulah tujuan dari program ini. Bagaimana informasi-informasi ini bisa menjangkau ke semua fakultas yang ada di Unsri. Nah, tugas masing-masing timnya itu. Bagaimana kita merealisasikannya? Apakah nanti dari medsosnya Unsri ada akun yang akan membuat konten-konten ini secara menarik? Tentunya bekerjasama mungkin dengan prodinya promosi, konten. Nah, kemudian bagaimana video-video di YouTube supaya ini bisa ditonton oleh semua sivitas akademika? Silahkan di YouTube. Ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan kesehatan. Tapi sebenarnya datang untuk bagaimana memicu dan berpikir bekerjasama. Ayo ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena dengan sesuai dengan Presiden nomor 1 tahun 2017 itu adalah kewajiban kita bersama. Kalau kewajiban kita bersama, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan kesehatan ini. Tentu dengan porsi kita masing-masing. Kami menginisiasi, kami ingin bekerja sama, kami ingin meminta bantuan dari Bapak dan Ibu bagaimana ini terlaksana. Kontennya nanti silahkan Bapak dan Ibu kembangkan sesuai dengan kemampuan kampus. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbaknya. Mungkin sedikit mengulang lagi terkait adanya transformasi digital. Mungkin saat ini banyak juga buku-buku saku yang sudah ditinggalkan karena malas nentengnya Pak. Dengan adanya era digital sekarang lebih banyak ke sosmed, banyak website ya. Sekarang di kayak di Kementerian Kesehatan juga website kita yang bagus, ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada YouTube-nya, itu bisa diakses oleh adik-adik kalau ingin mengetahui tentang kesehatan yang lebih banyak juga yang banyak. Nah, mungkin nanti 2 hari ke depan Bapak kita akan ada sesi-sesi misalnya terkait gizi akan seperti apa, jadi akan lebih detailnya terkait itu. Ini tadi baru sesi membuka konsep dan teknisnya Bapak. Besok ada bagaimana penerapan zero tolerance terkait bullying, kemudian KTR, dan juga nanti penerapan gizi nanti seperti apa akan ada sesinya 2 hari ke depan. Begitu ya Bapak. Ini tugas adik-adik sekalian ini di era digital yang akan mengkonsep bagaimana semenarik mungkin adik-adik bisa membuat biar seluruh sivitas akademika itu penasaran ingin melihat. Begitu ya Bapak. Ada lagi adik-adik? Silakan. Sebutkan nama dan dari fakultas apa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi Fokus dari Fakultas Hukum. Terkait kampus sehat, kebetulan ada wadik kami yaitu Pak Muzal di sana yang ternyata mendengarkan aspirasi kami seperti membuka kantin yang bagus dan layak, karena beberapa kali ini Fakultas Hukum jajanan visit yang menurut kami tatapnya itu bisa dibilang
tidak layak untuk menjadi kampus sehat, dan mungkin kedepannya bisa diperbaiki oleh Sivitas Akademika UIC. Dan juga saya sempat begitu khawatir terkait toilet di Fakultas Hukum yang dikatakan airnya kurang bersih, dan juga banyaknya kotoran tanah dari rekan-rekan ataupun sejauh saya. Dan ternyata dikatakan juga kembali oleh rektor melalui aspirasi dari badan penolong kami, dari DPR dan juga DPM, mewakili suara kami, dan juga bahwasanya toilet akhirnya diperbaiki dan dibaguskan. Dan terkait ide kawasan tanpa rokok pun sudah disampaikan kepada anak-anak saya dan anak-anak sebagainya. Kami menerima dengan baik, dan kami harap ke depannya kawasan untuk zero smoking akan terintegrasi dengan baik dan bisa dijadikan contoh untuk fakultas-fakultas lainnya. Dan untuk definisi terkait prestasi tidak ada, menurut saya tinggal hanya implementasi dari kami untuk menerapkan kedepannya industri menjadi contoh di universitas baik di Sumatera atau di Indonesia sebagai tidak hanya kampus terbersih, dan kampus sehat juga. Dan itu bisa saja menunjukkan aplikasi kita sebagai kampus yang terpandang. Itu saja. Baik, silakan kita kasih close buat Mas Dadi. Mas Dadi, ya silakan. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan ya, tetapi memunculkan mempromosikan fakultas ini ceritanya. Artinya fakultas hukum udah luar biasa ya Pak. Masih ada salah Kasih close untuk Fakultas Hukum. Ternyata yang menginisiasi ini tidak hanya fakultas kesehatan, ini fakultas hukum pun sudah mulai keluar terhadap kesehatan. Artinya Sivitas Akademika sudah lumayan terinformasi dengan baik. Nah, poin plusnya dari apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, artinya apa? Itu adalah bentuk kontribusi dari teman-teman semua. Kalau ada sekiranya usulan-usulan yang akan bisa dijadikan perbaikan, sampaikannya mungkin bisa digalang melalui himpunan mahasiswanya atau dari BEM-nya, supaya bisa ditindaklanjuti oleh manajemen kampusnya supaya ada perbaikan. Nah, tadi misalnya toiletnya kotor, jadi kebersihan ini, kesehatan lingkungan ini jangan diserahkan utuh-utuh kepada petugasnya, tetapi kita sebagai Sivitas Akademikanya juga mulai bertanggung jawab terhadap kebersihan itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan toilet itu, jagalah kebersihan. Jangan mentang-mentang ada tugasnya, kebersihannya dihiraukan atau diabaikan, tetapi jaga kebersihan itu. Kalau sarananya sudah diperbaiki, kampusnya sudah mendengarkan aspirasi, sudah ada perbaikan, maka tugasnya adik-adik semua jagalah dan kembangkan lagi apa-apa yang bisa kita laksanakan di kampus ini. Sampaikan ide-ide cemerlangnya supaya ada perbaikan di kampus ini. Nah, nanti kita tolong juga sama adik-adik semua, ayo berkontribusi sesuai perannya. Ayo kelola medsosnya. Di situ apa? BEM-nya, bukan? Dari Alsa. Dari Alsanya. Perannya apa di situ? Apakah nanti pengabdian masyarakat? Atas pengabdian masyarakat, apa bentuk kontribusinya adik-adik semua? Jadi ilmu yang kita punya itu juga kita bisa sampaikan kepada masyarakat di wilayah negara kita. Oke? Oke, jadi emang tugas untuk kebersihan di lingkungan kita tidak hanya petugas mohon maaf misalnya cleaning service-nya saja gitu ya, atau tugas orang tertentu saja, tapi tugas bersama ya, karena tentunya outputnya adalah sehat bersama. Kalau kita merasa wah itu jadi tugas orang lain, kita yang mengotori, tentunya outputnya nanti tidak tercapai, karena kalau tidak sehat ya semuanya akan terdampak ya, tidak satu atau dua orang, tapi Sivitas Akademika di UNSI ini tentunya saling terkait ya. Kalau misalnya ada penyakit yang menular, misalnya satu terkena, tentunya yang lain juga terdampak. Itu contoh kecilnya. Begitu ya, jadi semuanya punya peran masing-masing. Baik, boleh bertanya sama Bapak. Untuk tadi kan KTR sudah terlaksana ya di Fakultas Hukum. Apakah ada pelanggaran selama ini?
yang terjadi di Fakultas Hukum. Ya, terima kasih saya jawab Bu ya. Memang kalau untuk 100% itu belum bisa. Karena mulai dikit masih ada juga, Bang. Tapi kayaknya ada anak-anak baru ya, anak-anak angkatan 22 yang mungkin belum mendapat informasi tentang kampus sehat itu. Tapi kami terus berusaha. Saya kan jadi polisi. Saya tegur kan gitu, coba kalau mau merokok jauh-jauh sana, jangan di sekitar depan kelas segala macam itu. Silakan misalnya, karena belum ada larangan yang tegas betul. Tapi kami selaku pimpinan juga akan berusaha menempelkan ini makin banyak regulasi, jadi imbauan seperti itu. Kantin juga kita usah, kemudian toilet kita perbarui. Kebetulan mereka agak gendut Bu ya, senang karena yang lidah gitu ya, jadi kita sangat support. Ya. Berarti untuk sementara kita sudah punya peraturan kawasan konservasi ya Pak ya, tetapi belum ada punishment, cuma himbauan yang ternyata dipatuhi sama anak-anak. Luar biasa. Apakah ada yang Ada lagi? Oke. Senang saya kalau semangat. berarti aman ya? Jangan gitu, jangan apa ya? Jangan juga nggak apa-apa ya. Aman dari fakultas. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amanita Putri dari Ikatan Bujang Gadis Sosial Komonsri. Jadi saya sedikit mengulang tadi Bu ya. Kita tadi membicarakan konsep kampus sehat itu kita sehat secara jasmani dan rohani ya, atau fisik dan mental. Nah, saya tadi sempat juga mendengar bahwa ada layanan kesehatan mental yang diusung oleh Fakultas Kedokteran atau Psikologi tadi. Mungkin karena saya juga tergabung di BEM Fakultas Ilmu Komputer, pada kemarin itu belum ada yang mensosialisasikan layanan kesehatan mental untuk di Universitas Sriwijaya itu sendiri. Sementara seperti banyak contoh di universitas lain, ada banyak layanan yang menaungi universitas mereka untuk kesehatan mental itu sendiri. Bahkan ada layanan online, mungkin di ITB atau di UI. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang kita ini tidak memiliki layanan kesehatan mental itu sendiri, atau memang layanan yang tadi sempat saya dengar itu hanya terkhusus untuk anak fakultas itu, atau bisa digunakan oleh mahasiswa luas Universitas Sriwijaya? Terima kasih. Terima kasih Manda tadi ya. Oke. Nah sebenarnya ini nggak bisa kami jawab nih, karena ini pelaksananya jadi belum clear ini ceritanya. Tapi salah satu kegiatan kesehatan itu kita tadi Manda sampaikan yang sudah terlaksana di Fakultas Kedokteran, bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan oleh fakultas lain atau bisa diadopsi, dimodifikasi dan dilaksanakan di fakultas-fakultas lainnya, tentu dengan supporting tenaga dari Fakultas Kedokteran atau Fakultas Psikologi, supaya ada layanan konseling apakah secara langsung atau secara online. Untuk orientalnya, bagi kakak yang bisa punya, silakan. Sama siapa Ibu? Itu mahasiswanya luar biasa ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi terkait ini maksudnya terkait sesuatu, jadi pertanyaannya saya. Mungkin nanti ya kalau sudah ada waktu belum. Jadi terkait dunia konseling psikologi, ya, Universitas Sriwijaya ini punya yang namanya unit CDC. Ya, CDC itu adalah pusat pengembangan karir. Ya. Nah, di dalam itu ada satu unit lagi itu terkait dengan dunia konseling. Mahasiswa baru yang baru masuk, ya, itu dilakukan asesmen psikologi karena berkaitan dengan PA di bidang akademiknya. Itu disesuaikan dengan bagaimana minat, kemudian kecenderungan seperti apa ini kita lakukan asesmen. Begitu juga terkait dengan kalau ada hal yang berkaitan dengan psikologi juga bisa jadi
konsultasikan dengan CDC. Nah itu setiap mahasiswa baru sudah dilakukan. Ya. Nah bagi mahasiswa yang lama juga bisa. Nah kalau ada yang belum mengetahui, mungkin ini terkait dengan informasi yang harus saya sampaikan. Jadi nanti bisa menghubungi CDC, ya. Di situ dibawa pakai ERIS, dan di situ ada yang namanya bimbingan konseling. Nah selain itu terkait dengan bimbingan konseling juga bisa dilakukan per fakultas. Contohnya adalah FKM punya yang namanya program bimbingan konseling kerjasama dengan psikologi Ernani Bahar. Namun mungkin Ibu Farman bisa menjelaskan terkait dengan yang dilakukan. Jadi kita ini ada yang sifatnya terpusat, Ibu, ada juga yang memang sudah dilakukan oleh dekan masing-masing untuk melakukan itu. Nah saya nggak tahu kalau di Fasilkom ada nggak. Ya, ini kan mungkin rekomendasi. Terima kasih. Ya, saya nambahkan dikit ya, Bu ya. Oke, jadi kalau yang di FKM ini kita ada yang namanya bimbingan konseling. Jadi kita lakukan satu atau sebulan atau 2 bulan sekali. Nah, kalau untuk yang terakhir ini memang kami fokuskan ke mahasiswa-mahasiswa yang agak terlambat. Jadi kayak kemarin ya, jadi kemarin itu yang studi ya. Iya, masalah studi. Jadi kayak di pertengahan bulan kemarin kami ada 20 mahasiswa yang kami ambil dari 3 prodi, gitu yang kami list yang memang dia agak lama selesainya. Nah, tapi ternyata memang datang cuma 50% yang datang cuma 10 orang, gitu ya. Nah, itu tetap kami lakukan kalau di FKM. Nah, mungkin ada informasi juga yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa selain CDC. Yang saya tahu di klinik Unsri kita ada psikolog, ya, dan itu bisa dimanfaatkan juga untuk mahasiswa jika memang ada keinginan untuk berkonsultasi. Jadi biasanya setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau jamnya saya kurang tahu ya, mungkin dari pagi sampai siang. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen ataupun karyawan. Jadi silakan datang ke klinik Unsri ataupun mungkin melalui CDC tadi, atau kalau memang ingin ada di kampus mungkin bisa diajukan ya ke pimpinan untuk dilakukan konseling yang bisa dilakukan setiap bulan atau seperti apa di masing-masing fakultas mungkin. Terima kasih Bu. Nah, dengan adanya penerapan ini atau cerita ini, kita bisa mengembangkan salah satu upaya kita terkait dengan masalah kesehatan mental. Pertama, masalah kesehatan jiwa ini ada screening awalnya. Kita bisa menggunakan berbagai metode. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan formulir SRQ. Nah, nanti saat kita melaksanakan deteksi dini, silakan isi formulir SRQ-nya. Nanti akan diketahui hasilnya, apakah ada gangguan tekanan, stres, atau tidak. Nah, itu salah satu bentuk screeningnya. Nah, kita kan nggak hanya sampai di screening ya, kita ingin tertanggulangi dan teratasi. Pasca dengan adanya screening ini, kita bisa menyarankan orang-orang dengan hasil adanya gangguan untuk berkonsultasi lebih lanjut di klinik melalui psikolog yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, karena biasanya kalau klinik masalah gangguan stres ini biasanya lumayan banyak orangnya. Ketika kita sarankan datang ke klinik, maka kunjungannya akan membludak. Satunya tidak sesuai kapasitas jumlah psikolognya dengan sasarannya. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah Unsri punya fakultas psikologi? Ada. Nah, artinya ada fakultas psikologi. Artinya akan ada psikolog-psikolog yang terstandar. Nah, bagaimana caranya kita memperbanyak psikolog ini? Mungkin tidak psikolog dalam artian ilmuannya ya, tapi kita bisa bikin konselor mininya melalui pelatihan. Jadi psikolog ini membuat pelatihan, kita bikin program pelatihan untuk konselor, peer group konselor. Jadi kader-kader dari masing-masing fakultas ini kita latih. Nanti kader-kader ini menjadi perpanjangan tangan psikolog ini untuk membantu teman-temannya atau TNK nanti atau dosennya untuk membantu mahasiswa ini mengatasi masalah kesehatan jiwa. Metode yang bisa
digunakan di beberapa kampus, bisa secara langsung, bisa secara online. Ada banyak kampus yang sudah punya aplikasi sendiri untuk konseling masalah kesehatan jiwa. Nanti di aplikasi itu bisa diakses oleh semua sivitas akademika. Nanti ada pilihan untuk curhat atau cerita permasalahannya. Nanti kisah-kisah ini, cerita-cerita ini atau curhatan ini akan dijawab oleh konselor peer group-nya. Nanti ternyata membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dijawab lagi oleh psikolognya. Kalau memang ternyata membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, maka dilakukan janji temu. Nah, biasanya masalah kesehatan jiwa kita harus memandang privasinya. Di beberapa universitas mereka punya ruang konseling sendiri tersudut di masing-masing fakultas sudah ada. Nanti ada jadwalnya. Misalnya di fakultas sekarang kunjungan psikolognya setiap hari atau mereka datang ketika ada janji temu. Jadi metode ini silahkan dikembangkan sesuai dengan kampusnya. Yang mana yang paling bisa kita laksanakan di sini di awal pengembangan ini. Jadi kami serahkan. Ada psikolognya, silakan berbagi tugas. Apakah nanti ada di klinik setiap hari apa? Kemudian ada janji temu di masing-masing fakultas. Silakan kembangkan aplikasinya dan metode yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah gangguan jiwa ini, kesehatan jiwa ini. Karena memang semakin berjalannya zaman, masalah kesehatan jiwa ternyata banyak diderita oleh semua orang, tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen pun dengan banyak tuntutan mengakibatkan mereka pada umumnya stres bahkan depresi. Di beberapa kampus malah ini menjadi problem utamanya, karena dosen-dosen yang setelah dicek banyak yang stres ternyata bahkan depresi. Ini layanan yang paling laris manis dikunjungi, apakah secara online atau secara langsung. Mungkin itu usulannya, nanti silakan dikembangkan Bapak ini. Baik, jadi adik-adik sebenarnya sudah ada layanan itu ya, tapi mungkin belum terinfokan secara luasnya di fakultas tertentu yang tahu. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi RTL-nya. Nanti rencana tindak lanjutnya bisa dimasukkan untuk kegiatan terkait kesehatan jiwa. Nanti juga ada dari kita, mudah-mudahan beliau bisa hadir, akan ada materi khusus terkait kesehatan jiwa. Jadi jangan khawatir. Nanti akan ada juga sesinya, dan ini nanti bisa jadi masukan untuk rencana tindak lanjut kampus sehat terkait itu, misalnya terkait jadwal dan sebagainya. Nanti itu bisa dimasukkan dalam rangkaian atau tindak lanjut dari setelah orientasi ini. Begitu ya Pak ya. Baik, ada lagi? Cukup. Ini masih ada yang semangat Pak. Silakan satu lagi kali ya. Ya, satu kali lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sama Ritual dari Fakultas MIPA. Mungkin sedikit respon terkait tadi Ibu bilang tentang S1 tentang deteksi dini tentang kesehatan mental. Cuma terkadang sebagai mahasiswa bahkan kita nggak tahu nih kayak kondisi kita lagi apa ya, memilih ini atau memilih ini. Jadi ada mungkin asumsi bahwa akan ada human error dalam pengisian SRG itu lah. Nah, menurut aku, menurut Ibu, seberapa besar peluang atau apakah seprogresif apa itu jika diterapkan gitu, dan apakah itu memang accessible di beberapa kampus yang sudah Ibu bilang tadi yang sudah terjalan, mungkin itu supaya bisa jadi citra bagi Komisi untuk melaksanakannya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, singkat saja untuk ini, kita harus membedakan diagnosa sama deteksi dini. Deteksi dini ini upaya yang kita lakukan di awal untuk memprediksi kira-kira. Artinya keakuratannya tentu tidak 100%, tetapi cara inilah yang bisa kita gunakan secara sederhana, bisa dilakukan secara massal untuk memprediksi apakah ada kemungkinan gangguan masalah kesehatan jiwa di sana. Kalau ternyata ditemukan, bukan berarti kita langsung ini didiagnosa gangguan kesehatan jiwa, tidak, tetapi kita akan rujuk karena penegakan diagnosanya tetap oleh dokter atau psikolog atau psikiater, ya. Jadi ini cuma cara awal kita untuk mendeteksi, memperkirakan ada risiko atau tidak. Kalau berisiko nanti kita pastikan kembali apakah benar risiko ini sakit atau tidak. Jadi perlu penanggulangan seperti
seperti apa, tentu akan kita sarankan kembali ke psikolog, psikiater, atau dokternya. Ini cara awal saja yang bisa dilakukan oleh kamu pelaku. Inilah metode yang paling mudah digunakan. Akuratnya tentu tidak 100%, tetapi yang jelas metode ini sudah dipercaya mampu untuk memprediksi adanya gangguan masalah kesehatan. Baik, karena waktunya sudah sangat ya, saya tahu adik-adik masih banyak yang akan ditanyakan, dari wajah-wajahnya sudah kelihatan, tapi disimpan dulu, besok masih ada hari dan masih banyak nanti pasti pertanyaan yang dulu ya, karena materinya besok akan lebih bagus lagi, banyak sekali yang ada mungkin baru tahu setelah kami sampaikan gitu ya. Baik, kita cukupkan ya. Sekali lagi kita kasih ruang buat pilihan Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah semangat untuk dari awal, mudah-mudahan sampai besok 2 hari ke depan hidup kesehatan dan juga semangat terus untuk mengikuti orientasi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.